Kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 29. Karena cuma satu ayat, saya minta kita baca secara bersama-sama. Roma 8 ayat 29. 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang mendengar dan mengerti dan melakukan apa kata firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya dalam perayaan Safari Natal malam ini ada sukacita bagi kita semua. Amin. Semua orang Kristen yang merayakan Natal itu harus ada sukacita. Kalau kita merayakan Natal tidak ada sukacita, berarti perayaan kita atau saat kita merayakan Natal itu kita tidak mengerti makna Natal yang sebenarnya. Makanya kita merayakan Natal tidak ada sukacita. Tapi saya percaya setiap orang yang merayakan Natal, dia mengerti tentang makna Natal yang sebenarnya, maka perayaan Natal bagi dia setiap tahun itu adalah perayaan yang sangat-sangat sukacita. Amin ya. Kita tahu bahwa Yesus itu datang ke bumi, dia hadir di dunia, dia tidak sedang membawa agama Kristen. Saudara harus tahu, Yesus hadir di bumi, dia lahir di dunia, dia tidak sedang membawa agama Kristen. Tapi Yesus hadir di bumi, dia lahir di bumi, dia sedang membawa satu kehidupan ke dalam hidup ini, ke dalam dunia ini. Kehidupan yang berbeda dari kehidupan dunia pada dasarnya. Makanya Yesus lahir di dunia itu bukan saudara bilang, wah ini hanya milik orang Kristen. Tidak, karena dia tidak datang bawa agama Kristen. Tapi Yesus datang membawa satu kehidupan bagi dunia ini. Kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5 dikatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dikatakan seorang anak lahir untuk kita, tapi kita tidak diberikan anak, kita diberikan putra. Kenapa kita diberikan putra? Tidak dikatakan kita diberikan anak, karena anak belum bisa menjadi contoh. Tapi seorang putra yang dewasa, hidupnya sudah bisa menjadi contoh bagi orang lain. Betul? Makanya Allah tidak memberikan kita anak, tapi dia memberikan kita putra. Makanya firman Tuhan ini katakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesus lahir di dunia membawa satu kehidupan yang baru. Saudara dan saya yang percaya kepadanya harus bisa menerima dan mengambil kehidupan itu menjadi hidup kita. Amin. Kalau kita mengambil kehidupan itu menjadi hidup kita, hidupnya Yesus itu kita ambil menjadi hidup kita, maka saya percaya kita akan hidup seperti apa yang Allah sudah rancang dalam hidup kita. Saudara harus tahu bahwa Allah itu rancang hidup saudara dan saya itu luar biasa. Amin. Dia tidak rancang kita untuk sakit-sakitan. Dia tidak merancang hidup kita untuk ada dalam kemiskinan. Dia tidak merancang hidup kita untuk ada dalam keputusasaan. Dia tidak merancang hidup kita untuk ada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi dia merancang hidup kita untuk ada dalam damai sejahtera dan sukacita. Amin. Itu berarti apapun situasi kondisi yang kita alami tidak bisa merubah rancangan Allah atas hidup kita. Situasi boleh sulit, situasi boleh susah, situasi boleh ada dalam kedukaan, situasi boleh ada dalam kemiskinan, tapi rancangan Allah itu kekal dalam hidup kita. Amin. Rancangan itu tidak bisa diubah oleh apapun juga. Kalau saudara baca di dalam kitab Matius soal kelahiran Yesus, itu Herodes mau membunuh bayi Yesus. Makanya dia katakan kepada orang Majus, pergi kalau sudah ketemu bayi itu kembali kepada saya dan sampaikan di mana bayi itu supaya saya pun pergi untuk menyembahnya. Padahal firman Tuhan berkata pada ayatnya yang ke-12, ketika orang Majus itu bertemu dengan bayi Yesus, di dalam mimpi mereka diperingatkan, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Kenapa mereka tidak dikembalikan kepada Herodes? Karena rancangan Tuhan tidak bisa diubah oleh apapun juga. Amin. Herodes boleh punya niat membunuh Yesus,
Tetapi Allah sudah merancang Yesus itu harus lahir di bumi untuk menyelamatkan umatnya. Amin. Allah mau Yesus membawa kehidupan kepada umatnya, supaya kehidupan umat itu harus kembali kepada originalnya kembali. Kita tahu dalam kitab Kejadian pasal 1 dikatakan begini, ayatnya yang ke-26. Di Kejadian pasal 1 ayat 26, saya baca sampai ayat yang ke-28, dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak, dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Rancangan Allah atas manusia, waktu Allah menciptakan awal manusia, dikatakan, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini siapa? Kita ini adalah Tritunggal itu, Allah, Firman, Yesus itu, dan Roh Kudus. Tritunggal itu berkata, Allah berkata kepada Tritunggal itu, mereka mungkin sementara berbicara, lalu Allah bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa ini bukan ketemu muka sama dengan Allah. Buktinya Allah hidung tinggi, ada yang orang hidung panoso. Iya kan? Berarti ini tidak bicara soal face, soal jasmani, tapi ini berbicara soal apa? Ini berbicara serupa dan segambar dengan Allah. Itu adalah sifat-sifat Allah itu diberikan kepada manusia. Pertanyaannya, kapan diberikan kepada manusia? Saudara lihat dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Allah memberikan sifat Allah itu kepada manusia. Sifat Allah itu adalah sifat yang penuh kuasa, sifat yang bisa mengalahkan apapun juga, sifat yang pokoknya yang luar biasa, itu diberikan kepada manusia. Makanya dikatakan pada ayatnya yang ke-26, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu berarti di atas, di laut, di darat, dan di mana saja itu manusia harus menguasainya. Itu sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Tetapi Alkitab mencatat, waktu manusia mulai mengambil keputusan untuk tidak mendengarkan suara Tuhan, manusia lalu mengambil keputusan untuk mendengarkan pembicaraan iblis. Dia mulai membangun komunikasi dengan iblis. Dia tidak lagi membangun komunikasinya dengan Tuhan. Keputusan itu membuat manusia itu lalu mengambil buah dan makan, dan manusia itu jatuh dalam dosa. Ini bukan ambil buah makan baru berdosa. Buah itu efek. Efek dari apa? Dari tidak mendengarkan suara Tuhan. Makanya saudara, kalau tidak mendengarkan suara Tuhan, engkau bisa melakukan dosa. Betul? Tapi kalau engkau suka mendengarkan suara Tuhan, engkau tidak akan bisa melakukan dosa. Dikatakan waktu Hawa mulai mengambil keputusan untuk tidak mendengarkan suara Tuhan, dia mulai mendengarkan perbincangannya, perkataan-perkataan iblis itu. Waktu perkataan itu masuk ke dalam hidupnya Hawa, cara berpikir Hawa ini mulai berubah. Tuhan itu tidak ciptakan orang jahat, tapi kenapa sekarang orang di bumi ini banyak yang jahat? Betul? Itu saudara harus tahu. Tuhan tidak menciptakan orang-orang yang hidupnya sakit hati, iri hati, dengki sama orang. Tapi kenapa di dunia itu banyak orang-orang yang demikian? Saudara harus tahu itu. Tuhan memberikan sifat kasihnya kepada manusia. Dia memberikan sifat yang baik kepada manusia. Tapi waktu manusia mulai mengambil keputusan untuk tidak mendengarkan suara Tuhan, maka manusia melakukan dosa dalam hidupnya. Betul? Dan itu dilakukan oleh Hawa. Waktu Hawa mulai mengambil keputusan untuk memakan buah dan memberikan kepada Adam, dan mereka makan, sesudah itu mereka jatuh dalam dosa. Waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi bisa melihat Allah. Yang mereka lihat apa? Hidupnya mereka.
Makanya firman Tuhan mencatat mereka lalu bersembunyi waktu mendengarkan langkah Tuhan itu di tengah-tengah taman pada hari yang sejuk. Saya pastikan Tuhan bukan baru turun saat itu, sudah seringkali Tuhan turun. Kenapa dikatakan sudah seringkali Tuhan turun? Karena dikatakan dalam firman Tuhan, Hawa dan Adam mendengar bunyi langkah Allah, lalu mereka bersembunyi. Berarti kan mereka sudah hafal Allah langkah itu bagaimana? Betul tidak? Kita suami istri saja kita tahu langkah istri kita model apa, langkah suami kita model apa. Boleh banyak orang masuk ke rumah, tapi kita tahu langkah suami kita seperti apa, langkah istri kita seperti apa. Itu sudah dihafal mati. Betul tidak? Adam dan Hawa mendengarkan bunyi langkah Tuhan, lalu mereka bersembunyi. Lalu Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam berkata, kami sembunyi Tuhan. Loh, kenapa kamu sembunyi? Karena kami telanjang. Siapa yang bilang kamu telanjang? Itu kan berarti mereka sudah mendengarkan yang lain. Iya kan, tadinya kan Allah tidak bilang mereka telanjang. Loh, waktu mereka belum jatuh dalam dosa, apakah mereka tidak telanjang? Mereka memang telanjang, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang. Tapi karena dosa itu membuat sehingga mereka mulai melihat diri mereka. Makanya kalau orang jatuh dalam dosa itu, kalau dia suka bikin dosa, dia selalu lihat dia punya diri. Dia saja, setelah ada orang lain. Betul tidak? Karena dia mulai lihat dia punya diri. Akhirnya takut miskin, takut susah, takut dikucilkan, takut begini, takut begini. Akhirnya dia lalu bekerja, dia melakukan segala aktivitas hanya melihat kepada dirinya. Dan dikatakan waktu Hawa dan Adam bersembunyi, Tuhan berjalan dan Tuhan mulai bilang begini, kenapa kamu bersembunyi? Kami bersembunyi Tuhan karena kami telanjang. Lalu Tuhan menolong mereka lagi. Mereka kan hanya tutup-tutup begitu saja. Tapi firman Tuhan mencatat Tuhan mengambil daun dan membuat pakaian untuk mereka dan mereka pakai. Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Manusia berdosa tapi Tuhan masih terus menolong manusia. Makanya firman-Nya berkata, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan pernah keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Ingat, itu pekerjaan Tuhan luar biasa selalu datang kepada kita, mengingatkan kita jangan jatuh dalam dosa. Tapi kalau engkau keraskan hati, maka engkau akan tetap tinggal dalam dosa. Betul? Lalu Tuhan bilang buat Adam, Adam, kenapa kau ambil buah itu dan makan? Adam bilang, itu perempuan yang kau kasih di samping itu. Lalu perempuan bilang, tidak, itu iblis yang ada itu. Orang kalau jatuh dalam dosa, kalau suka bikin salah, itu selalu apa? Tukang baku kasih salah pak orang lain, tidak pernah untuk diri sendiri. Betul tidak? Kalau anak ada bikin salah, bapak bilang itu mama itu yang kau sibuk sampai kau tak pernah lihat anak. Lalu mama bilang kata, kau bilang apa? Saya juga kerja. Kau juga itu kau yang sibuk itu sampai tidak pernah lihat anak. Lah anak-anak, lalu kasih salah ke anak-anak bilang tidak. Siapa teman itu tuh dia yang ngajak-ngajak saya itu sampai saya bikin salah. Akhirnya baku tuduh satu dengan yang lainnya. Manusia itu kan kalau bikin salah tidak pernah dia mengaku, aduh itu saya yang salah, minta maaf tidak pernah. Selalu dia salahkan keadaan dan situasi. Tadi saya melayani di salah satu gereja pagi. Saya pas melayani gereja begini kan jam 9. Saya datang 8:30 dengan suami saya, ketendo baru sendiri dalam gereja dengan ibu satu. 8:30. Saya masuk ke belakang di kunci ruang ganti pakaian, baru majelis satu saja. Lalu duduk sampai lagi 15 jam 9 lonceng 2 baru bunyi. Pas lonceng 2 bunyi, saya tetap jam 9 teng saya mulai. Mau ada orang tidak ada orang tetap saya mulai. Sekalipun saya naik tidak diantar majelis pun tetap saya naik. Lalu pas selesai begini, tidak tahu itu sekretarisnya atau apa, saya tidak terlalu paham. Karena dia datang langsung masuk sampai di dalam, terus pas pegang tangan, pas saya sudah bilang kata oke, sudah lagi 5 jam 9 siap kita berdoa. Pas berdoa sudah, aduh ibu minta maaf, ini karena kondisi dan situasi. Kondisi dan situasi maksudnya karena di luar hujan, jadi akhirnya kami jemaat terlambat, kami majelis juga terlambat. Saya sudah mau bicara dia banyak, tapi jangan sudah, karena ini saya mau naik pimpin ibadah jadi. Daripada saya khotbah dia di belakang nanti kurangi saya khotbah sebentar di depan. Langsung saya bilang, oh iya. Kalau situasi dan keadaan, tapi tetap kita berdoa dan saya mau naik mimbar. Langsung akhirnya mereka yang ada di situ, aduh ini belum ada lagu pembukaan, sudah bagi situ saya majelis, saya mau tahu baca. Bagi situ saja dan kita mulai ibadah. Akhirnya ibadah jalan jam 9, tapi itu juga lewat 5 menit.
dan ibadah jalan. Biasa itu orang kalau ada kesalahan itu tidak pernah dia mengakui dia salah. Selalu kasih salah kiri, kasih salah kanan dan sebagainya. Kasih salah ini nih. Padahal terlihat kata itu sendiri yang salah. Itulah akibat manusia jatuh dalam dosa tuh model seperti itu. Makanya Adam dan Hawa itu waktu jatuh dalam dosa sudah tahu salah makanya sembunyi. Makanya terheran orang kalau selingkuh terus sembunyi-sembunyi HP. Betul toh? Dong masuk di kamar mandi dong bawa. Terus pegang-pegang begini sinyal di dalam rumah kurang bagus, sinyal di pompisan baru bagus. Itu sering itu tuh biasa begitu. Atau HP pakai kode-kode supaya jam petua dia lihat. Iya toh? Atau jangan supaya jam petua dia lihat. Jadi pakai kode-kode. Atau apa? Kalau taruh di meja tuh tak pernah buka begini, tutup begini. Karena orang kalau hidup dalam dosa itu selalu sembunyi-sembunyi. Makanya ibu-ibu kalau lihat bapak-bapak sudah telepon yang halo sampai halo di pompisan itu awas. Karena sinyal tuh bagus juga dalam rumah. Iya kan? Itu tuh yang biasa terjadi seperti itu. Itu akibat jatuh dalam dosa tuh model seperti itu. Kalau orang tidak buat salah kan dia tidak perlu pakai kode di HP. Iya kan? Kalaupun dia pakai kode pun pasti suami istri pasti tahu. Tapi kalau sudah mulai ganti-ganti kode, oh itu awas, hati-hati. Itu tuh bahaya itu. Itu karena akibat manusia jatuh dalam dosa model seperti itu. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, dia sudah melihat untuk dirinya sendiri. Makanya manusia itu selalu akunya itu lebih tinggi. Mau dihormati, mau dihargai, mau disanjung, mau supaya orang tuh bilang dia begini, bilang dia baik, bilang dia begini. Itu tuh dosa itu yang membuat orang tuh lebih akunya tinggi. Dan kehidupan itulah yang Yesus itu harus lahir, supaya kehidupan dosa itu harus dibersihkan. Karena Yesus lahir membawa kehidupan yang baru bagi kita. Amin. Dan dikatakan waktu Yesus lahir, kehidupan baru itu mulai diberikan kepada manusia. Kehidupan yang hilang karena manusia, sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia itu hilang dari kehidupan manusia. Sifat itu mulai dikembalikan lagi kepada manusia melalui Yesus Kristus. Kalau saudara baca tadi di Kejadian pasal 2 kan dikatakan apa? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tetapi sifat yang sudah dihembuskan Allah ke dalam hidup manusia menjadi roh manusia itu sudah berubah menjadi sifat dosa. Ketika kapan? Ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Sifat dosa itu mulai sudah dimiliki oleh manusia. Makanya manusia itu, sifat dosa itu tidak bisa hilang begitu saja. Tidak bisa doa puasa sifat dosamu hilang. Tidak bisa karena beramal berbuat baik sifat dosa itu hilang. Tidak bisa. Sifat dosa itu harus diganti. Kan tadi Allah menghembuskan, betul tidak? Nah, untuk mengembalikan sifat dosa itu ya harus melalui hembusan baru lagi. Yohanes 20 ayat 22 katakan, waktu Yesus itu mati, dia bangkit sebelum dia naik ke surga. Yohanes 20 ayat 22 katakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus tidak sedang menghembuskan Roh Kudus. Karena Yesus katakan, aku harus naik, baru roh itu diturunkan kepadamu. Betul? Berarti bukan Roh Kudus yang dihembuskan Yesus. Roh apa yang dihembuskan Yesus? Yang dihembuskan Yesus adalah roh kebangkitan, roh material kemenangan itu yang dihembuskan ulang ke dalam kehidupan manusia. 120 orang yang sementara menunggu pencurahan Roh Kudus. Saudara baca di situ dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka. Dan berkata, kata dan di sini menunjukkan ada dua kejadian yang terjadi. Betul? Pertama kejadiannya dia menghembusi. Ketika dia menghembusi dia katakan, terimalah Roh Kudus. Makanya waktu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, hanya 120 orang yang terima hembusan itu, mereka saja yang menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Itu ada banyak orang saat itu.
tapi yang lain tidak menerima Roh Kudus. Yang terima hanya 120 orang. Kenapa mereka 120 orang yang terima? Karena hanya mereka yang menerima hembusan itu dari Yesus Kristus. Yesus menghembuskan rohnya ke dalam hidup manusia. Yesus menghembuskan DNA kebangkitan itu, material kemenangan itu dihembuskan, kehidupan baru itu dihembuskan ke dalam hidup manusia. Saudara dan saya tidak perlu melalui proses hembusan, betul? Tapi kita cukup percaya kepada Yesus Kristus, maka roh kita yang tadinya dosa itu langsung diganti dengan sifat Kristus itu diberikan bagi kita. Itulah kehidupan baru yang dibawa Yesus kembali kepada manusia. Amin. Jadi saudara, Yesus lahir itu hidup baru kita sudah punya. Makanya Roh Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya, material DNA Kristus yang sudah ada dalam hidup saudara dan saya sebut DNA karena itu lebih identik dengan kehidupan. Apa yang dilakukan Yesus itu bisa kita lakukan. Contoh, saya punya anak jasmani ada 3 orang. Kalau saya ini orang bicara cepat-cepat, suka cerewet, berarti sapu 3 anak itu pasti 3-3 atau salah satu ada yang cerewet sama saya. Betul tidak? Kalau suami saya pendiam, berarti saya punya anak 3-3 itu ada satu seperti bapaknya, pendiam. Karena apa? DNA-nya ada di situ. Betul? Itu secara jasmani. Roh Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Kehidupan baru Kristus itu ada dalam hidup kita. Makanya kehidupan baru itulah yang membuat saudara dan saya bisa melakukan apa yang Allah sudah rancang dalam hidup kita. Jadi Yesus lahir itu mengembalikan originalnya kita kembali. Apa yang hilang dari kita, sifat-sifat Allah yang hilang dari hidup kita, itu bisa dikembalikan lagi. Makanya saudara dan saya yang sudah menerima Roh Kristus dalam hidup kita, tidak ada kata bilang bahwa melakukan firman itu susah. Tidak ada kata yang bilang bahwa hidup benar itu susah. Tidak ada yang kata yang bilang bahwa saya tidak bisa hidup kalau tidak melakukan dosa. Saya katakan bagi saudara, Roh Kristus dalam hidup saudara dan saya memampukan kita untuk hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Makanya Yesus katakan, aku harus naik biar Roh Kudus itu diberikan kepadamu. Waktu Roh Kudus itu diberikan bagi kita kan sudah punya Roh Kristus. Sebelum dia naik kan dia sudah hembuskan, iya kan? Kita sudah memiliki Roh Kristus. Sifat Kristus itu sudah ada dalam hidup kita. Sifat dosa itu sudah pergi. Yang ada sifat Kristus itu ada pada kita. Dan sifat Kristus itu dilengkapi dengan apa? Roh Kudus itu diberikan bagi kita. Kenapa Roh Kudus diberikan bagi kita? Tujuannya supaya saudara bisa melakukan kehendak Bapa dalam hidup saudara. Amin. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara dan saya dengar firman tidak perlu susah-susah untuk menjadi pelaku firman. Tugas saudara dan saya dengar firman lakukan dengan sendirinya. Firman mengerjakan hidup kita dan kita bisa menjadi pelaku firman. Amin. Kalau kita mau berusaha menjadi pelaku firman, maka kita akan menjadi orang yang munafik. Izinkan firman-firman Tuhan itu datang membersihkan hidup kita. Apa yang bukan berasal dari Tuhan itu dikeluarkan dari hidup kita. Saya ingin katakan bagi saudara, kita sudah punya Roh Kristus. Roh Kristus itulah yang membuat saudara dan saya memiliki kehidupan baru dari Kristus. Kehidupan baru dari Kristus itulah yang membuat saudara dan saya hidup menjadi orang-orang pilihan Allah. Kita hidup menjadi orang kudusnya Allah. Kita hidup menjadi orang benar. Status kita sudah berubah. Kita tidak lagi memiliki status orang berdosa. Tapi status saudara dan saya sudah menjadi status orang benar. Amin. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini. Oh, itu tuh saudara tidak tahu pengorbanan Yesus di kayu salib. Makanya engkau terus merasa dirimu orang berdosa. Padahal kau tidak ingat, kematian Yesus di kayu salib telah mengubah status saudara dan saya. Kita tidak lagi memiliki status orang berdosa, tapi status kita adalah status orang benar. Status kita adalah status orang kudus. Cuman masalahnya orang benar masih bisa melakukan dosa. Betul? Masalahnya orang benar masih bisa melakukan dosa. Orang benar masih bisa sakit hati. Orang benar masih bisa jengkel sama orang. Orang benar masih bisa bunuh orang. Orang benar masih bisa maki-maki orang. Betul? Orang benar masih bisa mabuk-mabukan. Orang benar masih bisa hidup dalam perselingkuhan.
Makanya tidak heran orang aktif di dalam pelayanan, tapi dia masih bisa bikin dosa. Betul? Dia mau jadi majelis kah, dia mau jadi pendeta kah, dia mau jadi siapa lagi di dalam gereja, tapi dosa itu masih bisa dia lakukan. Karena apa? Sifat Kristus itu ada dalam hidupnya, dia sudah jadi orang benar. Masalahnya, pikirannya ini belum mengalami transformasi. Pikirannya ini belum diubah. Karena pikirannya belum diubah, makanya dia masih bisa melakukan dosa. Karena habit, kebiasaan melakukan dosa itu ada di pikiran. Betul? Kebiasaan dosa itu ada di pikiran. Roh ini sudah baru, tapi pikiran ini kalau belum ditransformasi, belum diubah oleh firman, maka pasti orang benar itu masih bisa bikin dosa. Makanya saudara, Yakobus pasal 1 ayat 21 katakan apa? Terimalah firman dengan lembut di dalam hatimu, berakar tertanam di dalam hatimu, itulah yang menyelamatkan jiwamu. Jiwa itu apa? Pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, imajinasi kita, memori kita. Amin. Jadi hanya firman yang bisa mentransformasi pikiran kita. Makanya orang Kristen kalau pemalas dengar firman, orang Kristen tidak suka dengar firman, maka dia tetap akan tinggal dalam dosa. Makanya Yesus katakan saat engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Hati yang lembut itu hati yang mudah ditegur oleh Tuhan. Hati yang lembut, hati yang mudah dikoreksi oleh firman. Hati yang lembut adalah hati yang mudah diperbaiki oleh firman. Itu hati yang lembut. Bukan duduk dengar firman berpendeta ini cuma perbilang-bilang orang berdosa saja. Pendeta ini bicara di atas mimbar ini cuma singgung-singgung kata orang saja. Saya tidak tahu saudara siapa. Yang saya tahu apa yang Tuhan suruh saya bukakan di hari ini, saya bukakan bagi saudara. Amin. Tinggal bagaimana saudara mau terima itu sebagai kehidupan baru atau tidak. Karena Yesus lahir bukan membawa agama Kristen, tapi dia lahir membawa kehidupan baru bagi saudara dan saya. Amin. Kehidupan itulah yang harus kita miliki dalam hidup kita, menjadi gaya hidup kita setiap hari. Makanya bacaan firman Tuhan kita hari ini berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara percaya saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan yang dipilih dari semula. Mereka juga atau kita juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Setiap hari itu hidup kita alama untuk kita harus seperti gambar anak yang hadir di bumi ini. Amin. Hidup kita harus serupa dengan Kristus. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, aku seperti sakit bersalin karena membuat rupa Kristus nyata di dalam hidupmu. Amin. Membentuk rupa Kristus dalam kehidupan orang Kristen itu tidak mudah. Jangan saudara pikir membentuk kehidupan rupa Kristus dalam hidup orang itu mudah. Itu tidak mudah. Firman di jemaat ini firman yang sangat keras. Tapi ada juga yang masih melakukan dosa. Jadi itu kan tidak mudah. Iya kan? Karena masih banyak yang keraskan hati. Tapi firman harus terus dibentangkan. Dan dikatakan Allah mau membuat supaya rupa Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Jadi kita dijadikan setiap hari supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus bukan saudara dan saya pergi kasih makan orang-orang miskin. Serupa dengan Kristus itu bukan aktif di dalam pelayanan dalam gereja sampai lupa rumah tangga. Serupa dengan Kristus itu bukan tiap hari duduk baca Alkitab sampai setelah bikin lain. Tapi serupa dengan Kristus adalah sifat-sifat Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Amin. Makanya dalam Roma 12 ayatnya yang kedua berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kenapa kita dikatakan tidak boleh serupa dengan dunia? Karena kita harus serupa dengan Allah. Amin. Kita harus serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Bukan berarti serupa dengan dunia ini berarti harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tidak. Serupa dengan gambar anaknya, tidak boleh serupa dengan dunia, itu berarti apa? Prinsip-prinsip hidup saudara itu tidak boleh sama dengan prinsip dunia. Prinsip kita haruslah prinsip kerajaan sorga.
Karena Yesus lahir membawa kerajaan Bapaknya. Amin. Berarti prinsip hidup kita ini harus berbeda. Kita bekerja dengan semua orang, tapi prinsip kita harus berbeda. Kita yang mendengarkan firman, prinsip kita harus berbeda. Kita menjalani hari-hari hidup kita, prinsip hidup kita harus berbeda. Contoh, prinsip dunia itu apa? Hemat pangkal kaya. Betul? Prinsip kerajaan sorga itu apa? Memberi maka diberkati. Beda kan? Prinsip dunia hemat pangkal kaya. Makanya orang Kristen kalau hidup ikut prinsip dunia, dia sakakar minta ampun tingkat dewa. Betul tidak? Karena apa? Dia takut kurang, takut miskin, takut tidak berkecukupan. Makanya dia pakai prinsip dunia, hemat pangkal kaya, tapi kumpul-kumpul dia terkaya-kaya. Betul tidak? Kumpul dari dulu jauh antara ada satu karung. Karena dia selalu pakai prinsip dunia, hemat pangkal kaya. Tapi prinsip surga apa? Memberi maka diberkati. Orang kalau tangan tak tutup begini mau ambil sesuatu susah. Tapi kalau tangan suka terbuka begini mau ambil sesuatu tuh mudah. Saudara jangan hidup jadi orang Kristen yang pelit. Jangan hidup jadi orang Kristen yang mumpung. Orang Kristen ini banyak mumpung. Orang Kristen mumpung dibayarin, mumpung ada yang kasih tumpangan, mumpung ada yang gini, stop dengan hidup mumpung, itu orang dunia. Orang kerajaan Allah itu tidak ada hidup mumpung. Kita harus tunjukkan kepada orang lain bahwa kita juga orang yang diberkati Tuhan. Amin. Jangan selalu mau begini, aduh tidak bisa, aduh jangan, nanti kurang, aduh tidak bisa. Hidup orang-orang macam begitu tuh orang yang tidak akan diberkati Tuhan. Saya kasih tahu untuk saudara, orang yang pelit dalam hidupnya dia tidak akan pernah diberkati Tuhan. Karena apa? Dia terpena rasa cukup, selalu rasa kurang. Makanya dia takut kalau keluar nanti lebih kurang lagi. Tapi kalau orang yang tidak pelit, dia memberi karena dia tahu berkat itu dari Tuhan. Tapi ini bukan berarti berjalan ke center class bagi-bagi, bukan. Jangan saya bilang begini, loh saudara keluar sebentar saudara buka dompet lah berjalan bagi-bagi uang ke orang. Bukan itu. Itu berarti saudara makan puji lah. Iya kan? Tapi yang dimaksudkan di sini adalah engkau harus tahu bahwa Tuhan mau supaya kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Apapun yang kau berikan, engkau tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan tahu saat engkau mengeluarkan, Tuhan tahu saat engkau memberi, maka Dia tahu bagaimana caranya memberkati engkau. Amin. Yang penting itu yang tadi saya bilang, jangan beri karena makan puji. Iya, toh beri supaya orang mau puji-puji. Itu jangan. Itu berarti saudara sudah memberi tapi tidak punya understanding. Iya kan? Tapi engkau memberi karena memang Tuhan suruh memberi. Saya kalau jalan, kalau tiba-tiba ada hati saya yang bilang, kau harus berkati orang ini dengan uang, entah janda, entah siapa. Kalau itu yang Tuhan taruh di hati saya akan pergi dan saya akan memberikan dia uang, sekalipun saya tidak kenal dia siapa. Tapi kalau hati ini Tuhan taruh untuk memberi, saya pergi, saya memberi. Karena saya belajar untuk mengikuti apa kata hati saya. Karena saya tidak tahu apakah mungkin dia punya doa, Tuhan dengar, terus Tuhan pakai saya yang untuk harus jadi berkat untuk dia, kan saya tidak tahu. Tapi apa yang Tuhan taruh itu yang saya lakukan. Dan saya bersyukur untuk Tuhan, hidup kami tidak pernah berkekurangan. Bukan berarti saya punya uang banyak. Saudara mungkin uang lebih banyak dari saya. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, saya tidak pernah stres dengan uang. Saya tidak pernah merasa hidup berkekurangan. Dulu 12 tahun waktu kebenaran firman belum terbuka, saya merasa bahwa hidup ini penuh kekurangan. Makanya saya jadi pendeta cari-cari pelayanan ke sana kemari. Karena pendeta kan turun dari mimbar dapat uang mimbar. Betul tidak? Tapi dulu itu hidup seperti itu. Sekarang mau ada pelayanan, tidak ada pelayanan, Tuhan kasih umat di tempat ini untuk saya harus bangun mereka. Itu pelayanan saya. Dan saya percaya apa yang saya tabur itu tetap akan diberkati Tuhan. Makanya saya bersyukur saya tidak pernah berkekurangan. Karena Tuhan ada memakai anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini. Semua jemaat dipakai Tuhan untuk terus memberi kami makan. Makanya kalau saya turun, kalau saya bilang antara stop pisang, itu pisang banyak dalam mobil. Karena dong kasih berkati saya dan pisang-pisang. Apalagi kalau dong panen, durian, semua, dong kasih. Makanya waktu zaman-zamannya susah COVID itu, saya pun suami bilang begini, aduh kau mesti kebun boleh, kebun di mana? Aduh sudah jangan kau bicara kebun sudah. Kau bangun pagi saja susah baru kau mau bicara kebun. Apalagi cerita kebun ini, cerita cangkol ini. Waktu saya bicara begitu, saya punya anak-anak bilang begini, mama, tuh bikin kebun kah?
Tuh bikin kebun di mana supaya kalau macam susah itu kotoran kebun ada. Mama tidak perlu bikin kebun. Mama kebun ada di Kelamono banyak sana. Terus dia tanya, mana mama kebun di Kelamono? Lah itu jemaat semua tuh kan dong kebun ada. Itu mama kebun karena dong panen itu dong kasih mama. Betul tidak? Ya, untuk apa saya mau stres? Iya kan? Lah kalau jemaat bisa makan berarti pendeta juga bisa makan. Betul tidak? Karena Tuhan sudah mengatur hidup kita, itu sudah siapa yang memberkati itu Tuhan sudah atur. Jadi untuk apa kita mau stres dengan hidup ini? Tugas kita bangun hidup saja dengan Tuhan, maka Tuhan yang mengatur perjalanan hidup kita. Amin ya. Nah itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, serupa dan segambar dengan Allah, atau serupa dan segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Itu maksudnya saudara dan saya harus memiliki prinsip-prinsip Kristus itu dalam hidup kita. Tadi saya katakan contoh kan, jangan pelit dalam hidup. Kalau Tuhan suruh engkau memberi, jangan pernah takut kurang. Percaya bahwa kantong Yehova itu disiapkan untuk kita. Amin. Tingkap-tingkap langit itu terbuka dan dicurahkan bagi kita. Tapi kalau suka pelit itu langit di atas kita tembaga. Tapi kalau tidak pelit, langit di atas kita itu menjadi open heaven, langit terbuka. Maka berkat itu akan dicurahkan bagi kita. Amin. Itu prinsip kerajaan Allah. Prinsip yang lain apa lagi? Aduh, ketun jadi hidup di dunia ini dengar firman terus untuk apa? Ketun untuk kerja baru dapat uang, untuk apa dengar firman? Dengar firman nanti sudah ke gereja kah, ibadah kah, bertemu dengar firman. Dan itu juga kalau ada waktu baru pi ibadah. Kalau tidak ada waktu ya sudah kerja lebih penting. Karena kerja ini menghasilkan uang. Kalau pi ke gereja tuh kasih persembahan. Tapi kalau kerja itu menghasilkan uang. Itu prinsip orang dunia. Saya katakan bagi saudara, firman itu lebih penting dari segala-gala. Firman bahkan lebih penting dari pekerjaan saudara. Pekerjaan saudara itu akan datang dan pergi. Tapi firman itu kekal dalam hidup saudara. Amin. Jangan saudara merasa pekerjaanmu lebih penting daripada firman. Firman lebih penting dari pekerjaan kita. Mendengar lebih baik daripada melakukan. Betul? Saudara belajar dari kisah Maria. Waktu Maria memberikan hidupnya, rahimnya menjadi inkubator, firman itu ada. Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Betul? Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Firman yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging. Maria memberikan rahimnya menjadi inkubator, tempat di mana firman itu tinggal. Saya katakan bagi saudara, waktu Maria menerima bayi Yesus itu dalam kandungannya, Maria tidak pernah berpikir tentang hidupnya. Maria tidak menyelamatkan firman itu. Firman itulah yang menyelamatkan hidupnya Maria. Alkitab mencatat waktu dia mau melahirkan, dia melakukan perjalanan sampai Yesus itu lahir. Firman itu yang mengatur hidupnya Maria. Melalui apa? Malaikat yang datang dan berbicara sampai genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Yesus harus lahir di Bethlehem. Amin. Maria waktu membuat atau memberikan rahimnya menjadi inkubator dari firman itu, Maria tidak pernah berpikir soal nama baiknya. Saudara tahu zaman Maria kalau ada yang hamil tanpa punya suami, maka orang itu pasti akan disingkirkan dan dia akan dirajam. Tetapi Maria tidak pernah berpikir soal nama baik. Maria hanya memikirkan firman, dia hanya melakukan firman, menyiapkan hidupnya menjadi inkubator dari firman itu. Firman itulah yang menyelamatkan Maria. Buktinya apa? Maria tidak pernah pikir nama baik, tapi firman itu memberikan nama baik kepada Maria. Setiap bulan Desember orang bicara Yesus, pasti bicara Maria. Betul? Nama Maria itu menjadi harum. Nama Maria itu disebut-sebut. Maria tidak pernah mau untuk nama baiknya. Dia hanya memberikan firman dalam rahimnya. Dan namanya menjadi harum sendiri. Maria tidak pernah takut ditinggalkan oleh Yusuf. Tapi Alkitab mencatat waktu Yusuf diam-diam mau meninggalkan Maria, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan malaikat Tuhan katakan, jangan engkau tinggalkan Maria. Karena dia sementara mengandung Roh Kudus. Dia mengandung anak yang akan lahir dan diberi nama Yesus. Waktu Yusuf mendengarkan perkataan itu dikatakan apa? Yusuf tidak jadi meninggalkan Maria.
Saudara mau hidupi kebenaran, mau melakukan kebenaran di dalam hidup saudara, jangan takut engkau dikucilkan oleh orang. Jangan takut orang menyepelekan saudara. Lakukan saja apa firman dalam hidupmu, maka firman itulah yang akan menyelamatkan hidup saudara. Amin. Saudara tidak perlu takut begini, mau kerja saja, mau lakukan sesuatu, lakukan. Yang penting itu dalam kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup saudara. Amin. Itu kehidupan yang Kristus bawa bagi saudara dan saya. Kehidupan itu harus menjadi hidup kita. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita selalu mau dijadikan serupa dengan gambar anaknya. Sekarang anak itu sudah lahir, dia sudah berkarya, dia sudah tunjukkan bagi saudara dan saya selama dia berkarya di bumi 33,5 tahun. Dia sudah tunjukkan bagi saudara dan saya bagaimana dia menang atas iblis, bagaimana dia bisa menyembuhkan sakit penyakit, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan, bagaimana dia bisa menyelesaikan segala keterbatasan manusia. Itu sudah dia lakukan dan dia sudah mendemonstrasikan bagi saudara dan saya, dan Alkitab mencatat itu bagi kita. Amin. DNA Kristus itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. DNA itu yang membuat apa yang Yesus bisa lakukan, saudara dan saya pun bisa lakukan. Amin. Jadi kalau Yesus bisa menang atas sakit penyakit, ngapain saudara stres dengan sakit penyakit saudara? Kalau Yesus bisa menang atas kebutuhan-kebutuhan, memberikan makan 5.000 orang, dia tidak stres. Kenapa saudara mesti stres ketika engkau berhadapan dengan kebutuhan? Kalau Yesus itu bisa menang atas iblis, kenapa saudara tidak bisa menang atas iblis? DNA itu sudah ada dalam hidup saudara. Kehidupan itu sudah diberikan bagi kita. Loh, kita merayakan Natal itu, kita menerima kehidupan itu. Mari kita jalankan kehidupan itu dalam hidup kita. Amin. Kalau subtema Natal malam ini katakan apa? Melalui Natal, melalui perayaan Natal 2022, mari kita bersatu hati dalam kasih Tuhan untuk membangun tanah Malamoy yang lebih maju dan bermartabat. Bagaimana tanah Moi mau maju? Bagaimana lebih bermartabat? Kalau anak-anak Tuhan tidak pernah menyadari Yesus lahir membawa kehidupan baru baginya, dan dia tidak mengambil kehidupan itu menjadi hidupnya. Betul? Kalau dia menyadari Yesus lahir membawa kehidupan baru dan hidup itu dia ambil menjadi hidupnya, dia hidup setiap hari, saya percaya dia bekerja, dia melakukan aktivitas, dia melakukan apa saja, dia tidak lihat untuk dirinya, tetapi dia akan melihat atas apa yang Tuhan percayakan bagi dia. Amin. Jadi kita tak akan kerja untuk diri sendiri, tapi kita akan kerja untuk kesejahteraan banyak orang, khususnya kesejahteraan mereka yang ada di tanah yang Tuhan mau supaya kita tinggal di sana. Amin. Dan saya percaya perayaan Natal malam hari ini bukan sekedar tema Natal bagi kita dan subtema, tapi saya mau membawa saudara percaya kelahiran Yesus datang, Yesus lahir di bumi, lewat kelahirannya dia membawa kehidupan itu bagi kita. Ambil kehidupan itu, masukkan kehidupan itu dalam hidupmu. Yesus sebagai firman itu sendiri. Bagaimana hidup firman itu bisa masuk dalam hidup saudara? Jangan keraskan hatimu saat engkau mendengarkan firman, tapi lembutkanlah hatimu. Terima firman, terima firman, terima firman. Engkau tidak menyadari, mukamu mungkin biasa tidak berubah, tapi tiba-tiba dulu suka khawatir, lama-lama tidak khawatir lagi. Betul? Karena kehidupan baru itu sudah membuat hidup kita luar biasa. Dulu suka hidup dalam ketakutan, tiba-tiba tidak ketakutan lagi. Dulu kalau dengar apa-apa meledak-meledak, tiba-tiba dengar apa-apa sutra meledak-meledak lagi. Amin. Itu kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Saya percaya kehidupan itu kalau kita ambil dalam hidup kita, yaitu Yesus yang lahir membawa kehidupan itu, kita ambil dalam hidup kita. Saya percaya hari ini engkau tangkap firman, hari ini masalahmu akan selesai. Hari ini engkau menangkap firman, hari ini apa masalah rumah tanggamu akan selesai. Hari ini engkau menangkap firman, hari ini apa yang menjadi kebutuhanmu itu akan selesai. Apapun masalahmu, hari ini akan selesai kalau firman itu kau ambil menjadi hidupmu. Amin. Ingat ayat bacaan kita tadi, firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara saudara. Yesus itu harus sulung di dalam hidup kita. Amin.
Kita tidak boleh mensandingkan Yesus dengan apapun juga. Jangan pernah engkau mau sandingkan Yesus dengan uangmu, dengan pekerjaanmu, dengan apapun juga. Yesus tidak bisa disandingkan dengan apapun juga. Dia adalah yang sulung dalam hidup kita. Amin. Terimalah kehidupan yang baru itu, karena kehidupan baru itu sudah datang ke dunia. Yesus memberkati kita semua. Amin.